Meskipun proyektor ini masih pakai kabel, tapi proyeksinya udah naik level. Proyeksinya cantik, bug angel, detailnya keren, gak bikin denial, ukurannya muat dimasukin ke tas ransel. Dan harganya gak semahal nikel. Ya udah, gak usah sebel, selamat menonton. Kain kucel. Jadi perkenalkan, ini adalah XGME Horizon, sub-brandnya dari Bring Me The Horizon. Beda ya, beda-beda. Jadi ini adalah proyektor yang tampilan dan fiturnya udah mantep. Dia bisa memproyeksikan gambar sampai 200 inch dengan pixel yang padat di resolusi Full HD. Jadi kalau kita tarik dia mundur sampai dia bisa memproyeksikan di screen 200 inch, gambarnya itu nggak pixelated. Brightness-nya juga tinggi, jadi bisa dipakai entah siang, sore, atau malam. Setupnya gampang, speakernya mantep, dan juga udah built-in sama Android TV juga. Tapi sebelum kita bahas kualitas gambar dan juga fitur-fiturnya, kita bahas dulu dari sisi desain. Desainnya ini masih terlihat elegan ya, dan kalau kalian lihat di sekelilingnya ini ada grill yang ini bukan cuma sebagai hiasan, tapi ini juga sebagai output speaker. Dan ngomongin soal speaker, speakernya ini udah dituning sama Harman Kardon. Di bagian depan ada lensa sama sensor autofocus. Di bagian belakang ada aksen garis-garis sekaligus ventilasi buat buang panas dari proyektornya. Karena namanya cahaya itu kan panas. Jadi harus ada exhaust-nya. Terus portnya juga lengkap, ada macem-macem juga. Di bagian atasnya ada tombol-tombol, ada tombol power, play pause, volume up, dan volume down. Kalau secara dimensi, walaupun dia sayangnya belum battery powered, belum portable, tapi kalau misalkan mau dipindah-pindah, gampang. Karena compact dan bobotnya cuma 2,9 kg. Untuk ukuran home proyektor segini dengan bobot 2,9 kg masih nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dari segi build quality, walaupun dia sayangnya masih pakai plastik, tapi kalau kita ngomongin build quality-nya, udah kerasa premium dan solid. Solid! Sekarang langsung aja kita setup proyektornya. Untuk setupnya itu gampang banget. Jadi kalau misalkan saya posisikan dia langsung seperti ini, dia bakalan bikin intelligent auto keystone, auto focus yang langsung nampilin gambarnya. Jadi kita nggak usah otak-atik gambarnya lagi. Pertama, ada fitur intelligent screen alignment, yang mana dia bisa otomatis mencocokkan gambar proyeksi dengan screen proyektor. Jadi kalau kita pakai screen proyektor berapapun ukurannya, entah 40 inch atau 200 inch, proyektornya bakal nyesuaiin dengan bidangnya. Ini contohnya, kalau misalkan dia saya tarik mundur, tuh. Dia bakalan otomatis menyesuaikan. Bahkan kalau kita nempatin proyektornya miring, dia bakal otomatis ngecocokin juga sama screen proyektornya. Gokil. Jadi istilahnya kita tinggal taruh dan nonton. Beres, nggak perlu setup lagi. Terus juga ada Intelligent Obstacle Avoidance. Fitur ini memungkinkan proyektor untuk mengenali dan menghindari objek seperti stop kontak, lukisan, atau tanaman secara otomatis. Dengan fitur ini kita nggak perlu lagi repot nata ulang ruangan, jadi dia akan nyesuaiin tampilan gambarnya sehingga tetap optimal meskipun ada objek yang menghalangi. Terus juga ada fitur standarnya proyektor kalau ini ya, namanya adalah auto keystone dan juga auto focus. Jadi kita nggak perlu muter-muter lensanya lagi, nggak perlu ngelurusin lagi karena dia bakal otomatis menyesuaikan. Jadi ibaratnya setupnya ya tinggal taruh, udah nonton. Kalau untuk spesifikasinya, si XGME Horizon ini dia pakai Android 11, terus RAM-nya 2 GB dengan storage-nya di 32 GB. Secara UI ya tampilannya kayak Android TV pada umumnya, nggak ada yang beda, aplikasi-aplikasi juga masih sama. Tapi sayangnya kalau kalian mau install Netflix di proyektor ini, kita harus install Desktop Manager atau Desktop Launcher dulu. Ntar baru di Desktop Launcher-nya kita bisa install Netflix-nya. Nah biasanya kenapa seperti ini? Karena dia nggak bekerja sama sih ya lisensinya sama Netflix. Ya beberapa proyektor, bahkan proyektor dari BenQ yang awal-awal dulu juga belum bisa support Netflix. Karena dia base-nya Android TV, jadi ya kita bisa download beberapa aplikasi Android TV juga. Kayak kemarin apa? Sepak bola tuh? RCTI Plus, VTV, kayak gitu-gitu kita bisa install. Karena ada ya Smart TV-nya Samsung yang pakai Tizen, itu nggak bisa download aplikasi Play Store. Jadi ya udah disediain sama Samsung aplikasinya itu. Terus dia juga udah built-in sama Google Chromecast kalau misalnya kita mau pairing sama device yang lain, dan udah built-in sama Google Assistant. Jadi kalau misalkan kita mau, ya kita praktekkan deh. Putar Bring Me The Horizon di YouTube. Wah, langsung judul lagunya. Jadi pas gitu, nggak perlu ngetik-ngetik karena ngetik di remote itu ribet. Ngomongin soal remote, menurut saya ini adalah remote yang paling niat yang pernah
saya bahas ya. Karena untuk casingnya ini dia nggak pakai plastik. Yang putih ini pakai aluminium. Ya yang bagian hitam ini memang pakai plastik, tapi feel-nya ketika aluminium jadi kerasa lebih mahal. Remote-nya juga simple, tombol-tombolnya nggak banyak, yang ya lebih mudah diakses. Sayangnya di remote-nya ini nggak ada built-in kayak Netflix atau YouTube, jadi ya kita harus pakai Google Voice Assistant atau ngetik manual. Kalau ngetik manual, ya dia udah lumayan responsif sih tuh. Karena biasanya ada remote yang lumayan delay, tapi kalau ini udah lumayan tuh, gercep. Nah, kira-kira seperti ini kualitas gambarnya untuk sebuah proyektor portable. Ini udah tajam banget sih gambarnya. Karena untuk sistem proyektor ini dia pakai yang namanya Digital Light Processing atau DLP, dan dia punya 1500 lumens dengan color display-nya itu support 1,07 miliar warna, color depth-nya ada di 10 bit, color gamutnya diklaim sampai 110 DCI P3, dan dia juga udah support sama XDR10+. Jadi untuk memutar gambar yang kontras rasionya tajam kayak ini ya, tuh gambar terang dan juga gelap terlihat. Jadi kontras rasionya tinggi karena udah support sama XDR10-nya tadi. Selain spesifikasi yang udah gokil untuk sebuah proyektor portable, untuk image engine-nya ini juga udah yang paling baru. Namanya itu XVUE 2.0 Image Engine buat pemrosesan gambarnya, dan image engine-nya ini diklaim bisa meningkatkan clarity dari gambarnya. Bisa bikin kualitas gambarnya jadi lebih clear dan lebih smooth, dan bikin gambarnya jadi lebih imersif. Kalau kalian bingung dengan istilah-istilah tadi, analogi gampangnya, istilahnya kita kayak nonton TV, padahal ini dari proyektor. Jadi seolah-olah screen-nya itu memunculkan cahaya gitu, sama kayak LED yang ada di TV. Karena memang kalau kita lihat di sini, tuh gambarnya itu tajam banget. Selain itu XGB secara durability dia juga klaim kalau si proyektornya ini bisa awet sampai 10 tahun. Dan kata mereka kalau kita pakai si proyektornya ini sekitar 8 jam sehari itu bakal lebih hemat daya 33% ketimbang pakai Smart TV. Selain kualitas gambarnya yang udah bagus, si XGB Horizon juga memberikan fitur-fitur lain yang enak buat kita nonton. Contohnya ada MEMC, di mana dia bisa mengurangi motion blur. Jadi kalau misalkan kita nonton ya F1, sepak bola yang framenya itu gerakannya cepat, motion blurnya bakal berkurang dan bikin kita nggak terlalu pusing nontonnya. Selain MEMC, dia juga ada AI brightness dan juga kontras, di mana dia bakal menyesuaikan kontras dan juga brightness-nya dengan ambience di sekitar kita. Jadi kalau misalkan suasana ruangannya terang, dia bakal brightness-nya itu nambah sendiri. Kalau gelap, brightness-nya akan diturunkan sendiri. Untuk fitur kesehatan mata, walaupun ini bukan TV ya, kalau TV itu kan langsung radiasinya itu ke mata direct gitu ya. Tapi tetap XGB Horizon memberikan sertifikasi TUV Redline dengan low blue light untuk eye comfort-nya. Sekarang kita cobain untuk speakernya. Kemarin sih udah saya cobain ya. Cuman ya sebenarnya ini tergantung dengan audio device kalian, outputnya kayak apa. Tapi seenggaknya ya biar bisa memberikan gambaran lah ketika kalian dengerin ya. Ini volumenya masih di 50% dan suaranya udah lumpuh. Udah lumayan banget. Ini ruangan studio saya 4x6 sekitar 24 meter. Dan compactnya segini. Kita coba naikin lagi dikit. Ini di 80%, belum cempreng. Dan suara bassnya udah lumayan kerasa imersif walaupun bassnya belum muncul ya. Speakernya untuk ukuran segini, ini kayak istilahnya kita beli proyektor tapi dapat bonus speaker portable karena memang kenceng banget. Jadi daya speakernya ini ada di 8 watt dan dia punya driver 45 mm full range. Yang dia udah support sama DTS Studio dan juga DTS Audio. Fitur lain kalau kalian suka ngegame, dia ada game mode juga, walaupun game mode-nya ini ya kalau dibilang latensinya rendah-rendah banget enggak ya, karena masih di 18,2 milisecond. Tapi seenggaknya membantu dikit lah dibandingkan kita nggak pakai game mode-nya. Kalau untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga udah Bluetooth Full Power versi 5. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari XGB Horizon. Sebuah proyektor portable tapi segmentasinya udah masuk ke ranah-ranah theater ya, karena bisa 200 inch dan gak pixelated. Cuman karena memang dia bisa memproyeksikan gambar yang benar-benar berkualitas, jadi harganya agak lumayan. Harganya itu ada di 18 jutaan. Kelebihannya dengan harga segitu, dimensinya nggak terlalu gede, bobotnya juga masih lumayan ringan, secara tampilan juga oke, detail-detail dari gambarnya keren, warnanya keluar walaupun ini bukan TV ya. Dan dia diklaim punya color gamut sampai 110% DCI P3. Brightness-nya juga terang di segala kondisi, support XDR10+, ada speaker dengan Harman Kardon-nya. Terus fitur-fitur intelligence yang istilahnya kita tinggal taruh proyektornya aja dan udah tinggal nonton.
Kalau untuk kekurangannya di harga segini, sayangnya untuk resolusinya itu masih Full HD, walaupun Full HD-nya ini udah bagus, tapi bayangin kalau misalkan bisa proyeksikan 200 inch 4K. Wah, itu bakalan lebih gokil lagi sih. Dan di harga segini, menurut saya seharusnya udah built-in sama Netflix lah. Ya, memang dia bisa untuk putar Netflix, tapi ya melalui langkah-langkah yang menurut saya agak ribet untuk orang awam. Seharusnya XGMI ini udah bekerja sama dengan Netflix untuk, ya di remote-nya aja harusnya udah built-in dengan Netflix ya. Kalau misalkan dengan harga hampir 20 juta. Tapi overall kalau kalian cari proyektor home theater, speakernya menggelegar, ini bisa jadi referensi sih. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!